lebat. Wong Bagus dan Ki Sumanta nampak tengah bergerak menyusuri jalan desa yang becek dan penuh genangan air hujan. Tubuh mereka sudah basah kuyup, tetapi keduanya tidak mempedulikannya. Keduanya terus melangkah menuju ke telaga. Telaga angker yang mereka duga telah terjadi sesuatu setelah desa mereka digemparkan dengan berbunyinya gong tua. Tunggu, Wong Bagus. Saya tidak kuat lagi jalan cepat ini. Waduh, kamu ini jalannya cepat sekali. Walau sudah tua pun oh, begitu semangat sekali, Wong Bagus. Aduh, aku ini sudah agak lelah. Tubuhku sudah kedinginan begini. Dingin sekali. Telaga itu menghangat di hadapan kita. Waduh, rasanya bulu kuduku ini merinding. Kau menggigil, Ki Sumanta. Kau seperti kedinginan dan takut melihat telaga yang menganga di hadapan kita itu. Benar. Perasaanku tidak enak dan agak ngeri berada di tempat ini. Cobalah kau lihat ke telaga itu. Apa yang sudah terjadi? Aku tidak melihat apa-apa di telaga itu. Kau tidak berani melihat ke telaga itu? Iya. Aku tidak berani memperhatikan telaga itu. Kau saja yang melihat ke telaga itu. Lihat itu. Lihat. Di tengah-tengah telaga itu. Ada apa? Aku tidak berani melihat ke telaga itu, Wong Bagus. Tapi kau harus melihatnya. Lihat. Di tengah-tengah telaga itu ada dua sosok mayat mengambang. Sosok mayat mengambang di tengah telaga itu? Iya. Telaga itu kembali meminta korban. Suara gong maut telah mengiringinya. Itu pasti anak muda dan gadis yang menyewa delmanku itu. Tapi di mana delmanku mereka letakkan? Lihat di depan jalan sana. Bukankah itu delmanmu? Iya, itu delmanku. Mereka menaruhnya di tepian jalan sana. Lalu, bagaimana dengan kedua mayat anak muda dan gadis itu? Apakah memang mereka yang datang siang tadi menyewa delmanmu itu? Iya, itu pasti mereka. Aku juga bingung. Bagaimana caranya mengambil kedua mayat itu? Kedua mayat itu berada di tengah-tengah telaga itu. Apakah kita tinggalkan saja? Biar besok baru kita datang lagi bersama penduduk lainnya. Begitupun baik. Kalau begitu, kita kembali saja. Kita sudah tahu kalau di telaga itu memang sudah terjadi sesuatu. Dua orang telah menjadi korban telaga itu lagi. Ayolah, Ki Sumanta. Cepat, naik ke delman ini. Iya, baik, Wong Bagus. Sudah? Kita pergi sekarang. Ya. Delman itu bergerak meninggalkan telaga itu. Belum jauh delman itu bergerak, tiba-tiba dari tengah-tengah telaga itu muncul sosok makhluk berbentuk gulungan kasur. Makhluk itu mulutnya bergerak-gerak, matanya bersinar merah, seolah memandangi kepergian delman itu. Tetapi kemudian makhluk itu tenggelam kembali dan lenyap. Sementara itu di rumah Ki Barja, setelah mendengar gong tua yang ada di sudut ruangan itu, Ki Barja nampak tengah memperhatikan gong tua itu. Gong tua itu baru saja berbunyi sejak hari tadi. Di telaga angker itu pasti telah terjadi sesuatu. Apakah ada seorang penduduk yang telah menjadi korban telaga angker itu?
Tapi rasanya Gong tua itu sangat berbahaya dan mengerikan berada di rumahku ini. Apakah aku harus memindahkannya ke tempat yang lain? Tapi, biar aku tidak selalu dicekam rasa khawatir dan takut pada gong tua itu. Jika gong tua itu berbunyi sendiri, rasanya telingaku ini serasa ingin pecah. Suaranya benar-benar seperti suara maut yang datang. Tapi nenek tamuku itu mengatakan kalau gong tua itu bukanlah sebuah gong, melainkan hanya sosok mayat seorang gadis yang tergantung di tempatnya itu. Aneh nenek itu. Apakah benar itu bukan sebuah gong tua? Dan itu hanya sosok mayat seorang gadis. Aku jadi penasaran. Biarlah aku tanya lagi pada nenek tamuku itu. Nek, nenek, nek, kenapa tidak ada suara jawaban? Mungkinkah nenek itu sedang tidur? Kalau begitu, biarlah aku buka saja pintunya. Pintu kamar nenek ini biasanya tidak dikunci. Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi LB Pharma. Nenek itu benar sedang tidur. Apakah aku harus membangunkannya? Rasanya aku tidak enak membangunkannya. Nenek itu kelihatan tertidur pulas. Tapi, biarlah aku bangunkan saja. Tubuh nenek itu diselimuti. Nenek. Kenapa tubuh nenek itu rasanya kasar dan bersisik? Aneh. Tadi aku pegang tubuh itu rasanya bulat, kasar dan bersisik. Aneh. Sepertinya itu tubuh seekor ular besar. Iya, benar-benar aneh nenek itu. Nenek, bangunlah nek, bangun. Dia itu diam saja. Nampaknya dia tertidur pulas. Sepertinya suara angin setan itu tidak henti-hentinya terdengar. Aku mendengar suara desisan ular. Ya, desisan itu datang dari nenek itu. Aneh. Nenek, bangunlah, nenek, bangun. Ada apa? Bangunlah, aku perlu denganmu, Nek. Malam-malam begini, ada perlu apa? Nek, aku mendengar ada suara desisan ular. Bangunlah. Ular? Iya.
Mana ada ular? Hah? Kenapa kau takut kalau memang ada ular? Bukankah kau juga banyak memiliki ular? Tidak ada. Tempat tidur itu tidak apa-apa. Kau perlu denganku. Perlu apa? Kenapa kau bangunkan aku? Aku hanya ingin bertanya denganmu, Nek. Kau pernah mengatakan kalau gong tua yang ada di sudut ruangan itu bukanlah gong sebenarnya. Tetapi kau katakan itu adalah mayat seorang gadis yang tengah tergantung, Nek. Apakah benar begitu? Kau tahu dari mana, Nek? Matamu keliru. Itu memang mayat seorang gadis. Untuk apa kau menyimpan mayat gadis itu di sudut ruangan? Mayat itu sudah busuk. Mayat itu sudah ada sejak lama sekali. Apakah kau tidak merasa bau busuk pada mayat itu? Benarkah itu mayat, Nek? Aku penasaran sekali. Sudahlah, aku mau tidur. Keluarlah kau. Iya, aku akan keluar, Nek. Rasanya aku sangat penasaran. Dan aku tidak percaya. Nenek itu bilang gong tua itu adalah sosok mayat gadis yang sudah busuk dan lama sekali tergantung di tempat itu. Aku akan melihat lagi gong tua itu. Ki Barja penasaran sekali. Kemudian dukun tua itu mendekati gong tua yang ada di sudut ruangan itu. Dia perhatikan baik-baik gong tua itu. Ki Barja mencium gong tua itu. Gong tua itu tidak bau busuk, tapi justru gong tua itu wangi kembang. Tidak bau busuk, tetapi justru bau wangi-wangian berupa-rupa kembang. Aneh. Kata nenek itu, gong ini adalah mayat busuk. Memang aneh gong tua itu. Nenek itu berbohong. Itu memang gong tua. Pagi sudah tiba. Siang hari itu, pusat desa Manuk Lagoa ramai oleh penduduk. Mereka tengah mendengarkan penjelasan Wong Bagus dan Ki Sumanta, kepala desa mereka, tentang kejadian yang telah terjadi di Telaga Angker itu. Jadi nyata sekali, terbukti oleh kami bahwa suara gong tua yang terdengar berbunyi senja hari kemarin benar adanya. Bahwa di Telaga Angker itu sudah terjadi sesuatu. Aku dan Wong Bagus melihat dua sosok mayat mengambang di tengah telaga. Dan kedua mayat itu adalah dua orang warga desa kita juga. Nah, untuk itu kami sengaja mengumpulkan wargaku sekalian. Karena menurut Wong Bagus, kedua mayat itu harus kita ambil. Tapi itu bisa kita lakukan bila senja hari. Ya benar. Tidak ada maksud-maksud apa-apa. Kenapa aku menginginkan mengambil kedua mayat itu senja hari nanti? Tapi aku hanya ingin menjaga hal-hal aneh yang bisa terjadi lagi nantinya. Karena kejadian senja hari itu, kedua mayat itu ada di tengah telaga. Kita akan kesulitan mengambilnya. Dan aku harapkan jika kita mengambilnya senja hari nanti, mudah-mudahan penunggu Telaga Angker akan membawa kedua mayat itu ke tepian. Tapi apakah tidak sebaiknya kita juga meminta bantuan Ki Barja? Bukankah dia itu seorang dukun ampuh? Dia pasti sanggup mengambil kedua mayat itu. Benar.
Barja! Wong bagus. Ki Sumanta, aku dengar dan aku lihat kalian jadi benar. Kalau di telaga itu sudah terjadi sesuatu, dan kalian menemukan dua sosok mayat di tengah telaga yang sulit untuk diambil. Aku bersedia membantu kalian. Aku sanggup mengambil kedua sosok mayat itu. Aduh, aku sangat berterima kasih jika Ki Barja bersedia begitu. Senja hari nanti kita bisa sama-sama datang ke telaga itu. Ki Sumanta, Ya. kita harus hati-hati dengan tawaran baik dukun itu. Aku khawatir dia mempunyai maksud buruk. Oh, aku mengerti, Wong Bagus. Nah, bagaimana kalian semua? Apakah kalian percaya padaku bahwa aku sanggup mengambil kedua sosok mayat yang ada di tengah telaga itu? Terima kasih. Senja hari nanti kita akan saksikan sama-sama apakah Ki Barja yang kalian kenal sebagai dukun ampuh sanggup atau tidak mengambil kedua mayat yang ada di tengah telaga angker itu. Telaga yang kalian kenal berbahaya itu. Buktikanlah oleh kalian senja hari nanti. Oh, terima kasih. Kami sangat senang jika Ki Barja mempunyai niat yang sangat baik. Biar Wong Bagus tahu, biar mereka semua tahu bahwa Barja bukanlah dukun yang bodoh. Barja bukan dukun yang hanya dikenal namanya saja. Mereka semua akan kubuat kagum dan melotot menyaksikan keamuhan ilmu dukunku nanti. Maka demikianlah, setelah senja hari tiba, seluruh penduduk desa Manuklagua berangkat ke telaga angker itu. Tetapi ada seorang wanita yang tinggal. Dia adalah Milang Cahya. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di rumah. Punya, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan rumah ada apa kuy? Hidrotalsin. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsin, formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Senja hari itu, telaga itu kembali diguyur hujan lebat. Di telaga itu telah ramai berkumpul penduduk desa Manuklagua. Mereka menyaksikan dua sosok mayat yang tengah mengambang di tengah telaga itu. Tenang kalian semua, tenang. Kalian lihat dengan mata kalian masing-masing. Dua sosok mayat mengambang di tengah telaga itu. Nah, Sumanta, Wong Bagus, apakah aku sudah boleh mulai untuk mengambil kedua mayat itu? Jangan terlalu menyombongkan diri, Barja. Hati-hatilah. Kau tahu, telaga yang menganga di hadapan kita itu sangat berbahaya sekali. Aku khawatir jika kau membanggakan diri, jika kau menyombongkan diri begitu, kau malah akan celaka. Kau tidak percaya pada Barja si dukun ampuh. Kau bisa saksikan sendiri bahwa aku tidak hanya ngomong saja, bahwa Barja bukan asal bunyi. Ki Barja yang kalian kenal sejak lama sebagai dukun ampuh, ini akan kalian buktikan keampuhannya. Kalian semua saksikanlah, Ki Barja akan mengambil kedua mayat itu.
Desa Telaga. Bukan maksudku menunjukkan kesombongan pada kalian. Izinkanlah aku untuk meminta kedua mayat yang ada di tengah tempat kalian itu. Kembalikanlah mayat-mayat itu padaku. Kembalikan kedua mayat itu. Kembalikan. Tubuh kita gemetar. Lihat, kakinya menembus ke tanah. Dia masuk ke dalam tanah. Aneh. Kedua kaki kibarnya masuk ke dalam tanah. Oh, bagus. Lihat, kedua mayat itu berjalan ke tepian. Oh iya, kedua mayat itu mengambang ke tepian. Kedua mayat itu sudah ada di tepian, Ki Sumanta. Ya, rupanya dukun tua itu benar-benar menunjukkan keampuhannya pada kita. Iya, dia nampaknya memang akan menunjukkan keampuhannya pada kita. Kibarnya sudah selesai. Lihatlah oleh kalian semua. Bukankah Barja dukun yang ampuh? Kedua mayat itu sudah bisa menapi. Lihat. Kalian tidak hanya percaya, kalian saksikan sendiri keampuhan dukun kalian. Ayo, sekarang angkat kedua mayat itu. Semua penduduk kagum kepada Ki Barja. Mereka lalu mendekati dua sosok mayat yang sudah menepi itu. Kedua mayat itu perutnya kembung, wajahnya pucat. Mereka ketakutan melihat kedua sosok mayat itu. Ki Sumanta dan Wong Bagus segera mengangkat kedua mayat itu. Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pintar, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pintar sekali. Via diare diobatin apa? Entetop anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal.